Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di kelas Ibu Nita. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran ke-1 kelas 5 SD bersama dengan Tari dan Lani. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu melalui media komik digital, siswa dapat menemukan pokok pikiran dalam bacaan dan mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat. Sebelum mulai, berikut ini tata cara pembacaan komik digital. 1. Bacalah balon kata yang muncul pada setiap tokoh. 2. Bacalah balon kata dari awal hingga akhir secara runtut. 3. Simaklah dengan baik percakapan komik berikut ini. Are you ready? Let's go! Pada hari Minggu, Tari sangat gembira. Ia baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari bibinya di kota, yaitu sebuah buku pengetahuan bergambar. Ia pun tak sabar ingin menunjukkan kepada temannya. Hai Lani, aku punya sesuatu yang ingin kutunjukkan kepadamu loh. Apakah itu, Tari? Kelihatannya sesuatu yang menarik. Tentu saja, aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar pemberian dari bibiku. Wow, itu benar-benar menarik. Apa isi bukumu, Tari? Buku ini menceritakan tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Di dalam buku ini juga terdapat berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem loh. Ekosistem itu apa sih, Tari? Coba jelaskan. Ekosistem adalah hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya, yaitu makhluk tak hidup. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca buku ini bersama-sama yuk. Ayo, Tari. Hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, makhluk tak hidup, membentuk suatu sistem yang disebut dengan ekosistem. Contoh dari ekosistem yaitu hutan, sawah, sungai, danau, dan laut. Cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari ekosistem disebut ilmu ekologi. Ilmu ekologi yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Anggota ekosistem terdiri dari makhluk hidup dan benda tak hidup. Benda tak hidup yang menjadi anggota ekosistem contohnya adalah suhu, cahaya matahari, udara, air, tanah, dan zat hara. Habitat adalah tempat hidup suatu makhluk hidup. Contoh habitat orang-utan yaitu di hutan. Populasi adalah kumpulan beberapa makhluk hidup dari jenis yang menempati satu tempat tertentu. Contohnya, populasi lutung terdiri atas beberapa ekor lutung jantan dan betina yang telah dewasa beserta beberapa ekor anak lutung. Komunitas adalah kumpulan beberapa makhluk hidup yang berbeda-beda dan tinggal bersama di daerah tertentu. Kelompok-kelompok tersebut saling berdekatan sehingga dapat saling berhubungan. Contohnya, kumpulan populasi makhluk hidup yang tinggal di hutan dinamakan komunitas hutan. Tari, apakah kamu tahu termasuk ke dalam jenis apa ya teks yang telah kita baca? Itu merupakan teks non-fiksi, Lani. Teks non-fiksi itu apa sih, Tari? Teks non-fiksi yaitu teks yang berisi informasi berdasarkan fakta sebenarnya atau kenyataan tanpa rekayasa dari si penulis. Salah satu contohnya yaitu berita. Kamu pasti pernah kan, Lani, mendengarkan berita?
Saat menonton berita, berita diambil dari kejadian yang nyata tanpa rekayasa. Lalu, bagaimana cara menentukan pikiran utama dalam teks non-fiksi ya? Ada 3 langkah menemukan informasi penting atau pokok pikiran pada teks non-fiksi. 1. Bacalah teks dengan seksama, sehingga kita paham makna pada setiap kalimatnya. Yang kedua, kita temukan kalimat utamanya. Yang ketiga yaitu tentukan ide pokok atau gagasan pokok atau pikiran utama. Nah, jika belum menemukan juga, maka tandai kalimat yang mengandung kata kunci. Jika belum menemukan juga, maka buatlah kalimat tanya berdasarkan 5W dan 1H. Untuk lebih jelasnya, mari kita temukan pikiran utama dari setiap paragraf beserta informasi yang penting dari teks yang telah kita baca yuk. Paragraf 1. Pikiran utamanya yaitu pengertian ekosistem. Maka informasi pentingnya tentang pengertian ekosistem adalah hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Paragraf 2. Pikiran utamanya tentang anggota ekosistem. Maka informasi pentingnya adalah anggota ekosistem terdiri dari makhluk hidup dan benda tak hidup. Paragraf 3. Pikiran utamanya tentang pengertian komunitas. Maka informasi pentingnya yaitu komunitas adalah kumpulan beberapa makhluk hidup yang berbeda-beda dan tinggal bersama di daerah tertentu. Wah, ternyata buku yang kamu punya itu sangat bermanfaat ya. Lalu, bagaimana ya cara hewan-hewan di setiap ekosistem mendapatkan makanannya? Sama halnya seperti manusia, hewan juga memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Jenis makanan hewan dibagi menjadi 2. 1. Hewan pemakan tumbuhan disebut dengan herbivora. 2. Hewan pemakan hewan lainnya disebut dengan karnivora. Bagian tumbuhan yang dapat dijadikan sumber makanan hewan yaitu daun, buah, batang, dan biji. Contohnya, daun dimakan oleh ulat, rusa, zebra. Buah dimakan oleh belatung karena belatung itu suka dengan buah. Ketiga, batang padi dan jagung dimakan oleh sapi. Keempat, batang pohon bambu dimakan oleh panda. Kelima, biji padi dimakan oleh burung pipit. Keenam, biji kenari dimakan oleh tupai. Kemudian, beberapa hewan lainnya memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Contohnya adalah serangga dimakan oleh katak atau cicak, tikus dimakan oleh kucing, dan kelinci dimakan oleh burung elang. Kesimpulan dari video ini adalah teks non-fiksi yaitu teks yang berisi informasi berdasarkan fakta sebenarnya. Langkah menemukan informasi penting dan menentukan pikiran utama pada teks non-fiksi yaitu 1. Bacalah teks dengan seksama. 2. Temukan kalimat utama. 3. Tentukan ide pokok atau gagasan pokok atau pikiran utama. Ekosistem yaitu hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya atau makhluk tak hidup. Anggota ekosistem adalah makhluk hidup dan benda tak hidup. Hewan juga sama seperti manusia memerlukan makanan untuk mendapatkan energi. Makanan hewan dibagi menjadi 2. 1. Hewan pemakan tumbuhan disebut dengan herbivora. Dan 2. Hewan pemakan hewan lainnya disebut dengan karnivora. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi mengenai menentukan pikiran utama dan menemukan informasi penting pada teks non-fiksi serta jenis-jenis makanan hewan sudah selesai. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.